Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami. Hari ini kami boleh berada sebagaimana kami ada karena kasih setiamu, karena kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi. Bersama dengan keluarga kami mengucap syukur. Kami masuk di minggu yang baru, yaitu masuk di minggu yang terakhir di bulan ini. Kami mengucap syukur oleh karena kasih-Mu, janji-Mu memelihara kami. Dan kami percaya sesuai dengan janji firman-Mu, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan di dalam kehidupan orang percaya. Lebih lagi, dengan iman percaya kami datang mengimani firman Tuhan penuh kuasa. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan pasti berhasil. Setiap kata kalimat firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi akan mengerjakan perkara-perkara yang ajaib. Mujizat Tuhan terjadi bagi hidup orang percaya. Yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang terikat dilepaskan dari segala pergumulan penderitaan, yang kekurangan Tuhan berkati berlimpah. Kasih setia Allah di dalam kehidupan setiap kami. Berfirman bagi kami ya Tuhan, urapi kami Roh Kudus agar kami pulang menjadi pelaku firman yang menyenangkan hati-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang disayang diberkati Tuhan. Dengan iman sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan lagi buat Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan Yesus. Senang jumpa dengan saudara pada pagi hari ini. Terima kasih semua rekan-rekan yang melayani pada pagi hari yang indah ini. Dengan ucapan syukur, sukacita, kembali kami menyambut saudara Bapak Ibu yang beribadah pada minggu pagi hari ini. Selamat pagi, Shalom. Shalom Tiberias. Apa kabar saudara Bapak Ibu? Luar biasa dalam Tuhan Yesus. Saudara dan saya dipelihara Tuhan, kita bersyukur, amin. Siapa yang mengucap syukur pada pagi hari ini datang pada Tuhan. Siapa yang percaya pulang beribadah ada kekuatan dan berkat-berkat yang baru. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Berikan sekali lagi salam kanan kiri saudara, kasih senyum, katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah sekali lagi. Tuhan memberkati, puji Tuhan. Jemaat juga di Gading Nias, jemaat juga di live streaming, saudara dan saya kita semua mengucap syukur karena kasih dan pemeliharaan Tuhan. Saudara dan saya kita boleh berada sebagaimana kita ada. Amin, puji Tuhan. Saudara siap diberkati oleh firman Tuhan? Haleluya. Yuk sama-sama kita lihat Alkitab kita bersama-sama. Saya mengundang kita semua untuk buka Lukas pasalnya yang kelima. Injil Lukas. Injil Lukas ada di Perjanjian Baru. Saudara yang bawa Alkitab buku boleh dibuka di Injil Lukas. Saudara yang lihat dari HP-nya boleh langsung diketik. Saudara yang di rumah juga di live streaming dimanapun berada. Lukas pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-37 sampai dengan 39. Haleluya, sama-sama kita lihat saudara Lukas 5, 37 sampai dengan 39. Saya akan baca 37 dan 38 lebih dulu. Nanti 39 kita akan baca bersama-sama. Semua yang sudah di sana bilang, aku pasti diberkati. Amin. Demikianlah bunyi ayatnya yang ke-37. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu. Dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. 28. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. 39 kita baca bersama-sama. 1, 2, iya. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru. Sebab ia akan berkata anggur yang tua itu baik. Haleluya. Saudara Bapak Ibu, sejauh ini kita baca firman Tuhan. Siapa orang yang diberkati? Orang yang melakukan firman Tuhan. Orang yang melakukan firman Tuhan hidupnya pasti berbahagia. Amin. Orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang tinggal sungguh-sungguh di dalam firman Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Itu sebabnya saudara Bapak Ibu, apapun hari ini yang menjadi tantangan dalam kehidupan saudara dan saya, mari saudara dan saya, apapun persoalan masalah kita cari Tuhan. Amin. Saudara dan saya sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka saudara pagi hari ini kita belajar yaitu satu pelajaran pengajaran yang baru. Ya saudara, berkat yang baru bagi saudara dan saya. Sama-sama katakan dengan saya, berkat yang baru. Iya. Firman Tuhan pada pagi hari ini saudara, saya beri judul, saya beri tema anggur baru, berkat baru. Sekali lagi, anggur baru, berkat baru. Haleluya.
Ya saudara, anggur baru dari mana? Tadi dikatakan saudara firman Tuhan dalam ayat yang ke-38. Kita tadi sudah baca. Lukas 5 tadi dikatakan, anggur baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Ya saudara-saudara, kantong anggur itu bahasanya atau namanya istilahnya kirbat. Ya saudara, jadi kantong yang baru itu hanya bisa menyimpan anggur yang baru juga. Atau anggur yang baru hanya bisa masuk disimpan di dalam tempat atau kantong yang baru juga. Anggur yang baru nggak bisa bertahan di dalam kantong atau tempat yang lama. Mengapa? Karena tempat yang lama atau kantong yang lama, kirbat yang lama itu akan hancur, akan rusak. Nah, ini satu perumpamaan saudara Bapak Ibu, pengajaran yang Tuhan Yesus katakan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, khususnya orang-orang Yahudi, imam-imam Farisi, imam-imam kepala. Di sana juga ada murid-murid Yesus yang mengatakan tentang apa saudara? Bahwa perubahan hati, perubahan sikap hati menuju kepada yang lebih baik, ya saudara, karena percaya kepada Yesus itu lebih penting dibandingkan peraturan-peraturan atau ritual-ritual keagamaan. Iya saudara, jadi saudara, kalau saudara nanti ada waktu di rumah, saudara boleh lihat di Lukas 5 ini ayat 33 sampai dengan 39 itu tentang hal berpuasa. Jadi orang-orang Farisi, imam-imam kepala, mereka bertanya kepada Yesus, ya, ketika mereka sedang berpuasa, mengapa murid-murid Yesus kok nggak berpuasa juga? Ya, Yesus menggambarkan satu perumpamaan, pengajaran kepada orang-orang ahli Farisi ini bahwa kehadiran Yesus itu seperti yaitu kehadiran seorang mempelai di dalam acara resepsi. Ya, saudara, masa saudara namanya acara resepsi masa puasa gitu kan saudara? Namanya resepsi, ucapan syukur. Saya yakin gak ada yang puasa saudara Bapak Ibu. Ya, namanya acara resepsi saudara, pasti semua makan dan minum, sukacita. Ada ucapan syukur, katakan amin. Sama-sama dengan saya katakan ucapan syukur. Amin. Karena di dalam Yesus Kristus Tuhan, saudara dan saya kita bersyukur. Saudara dan saya diselamatkan. Saudara dan saya bersyukur. Saudara dan saya kita punya keselamatan. Kita punya jaminan hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Dan Tuhan janji di dalam Yesus, saudara dan saya hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan Yesus. Usahamu berhasil, pekerjaanmu diberkati, keluargamu berbahagia. Yang percaya boleh katakan amin. Berikan kemuliaan tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mau mengajar kepada saudara dan saya melalui perumpamaan ini. Ya saudara, bahwa ya orang-orang ahli Farisi atau imam-imam kepala, ya saudara, mereka hanya menekankan ritual keagamaan. Ya saudara, yaitu berpuasa tadi. Tuhan Yesus tidak anti hukum Taurat, tapi banyak dari mereka pada saat itu saudara, mereka berpuasa, tapi mereka tidak mengerti makna sesungguhnya atau makna spiritual, makna kerohanian dari berpuasa. Ya, mereka hanya datang beribadah, mereka hanya tahu keagamaan, ya, tapi tidak mengerti sesungguhnya, ya saudara, tentang pertobatan hati. Karena hati yang akan menentukan kehidupan. Yang setuju katakan amin. Ya saudara, ada banyak orang pada saat itu saudara, mereka hanya beribadah sebagai ritual keagamaan, tapi hatinya tidak bertobat. Hatinya jauh daripada Tuhan. Hatinya, mohon maaf saudara, bahkan jahat. Iya saudara, saudara kan tahu kita semua ya ini pelajaran sekolah minggu bahkan saudara ya, yang merancangkan yaitu menangkap Tuhan Yesus kan adalah ahli-ahli Farisi, imam-imam kepala ya saudara ya, karena mereka tidak terima dengan kehadiran Yesus, dengan pengajaran Yesus yang apa saudara, yang memberikan pembaharuan. Sama-sama katakan dengan saya, pembaharuan. Yes, itu sebabnya saudara Bapak Ibu, di dalam Yesus setiap hari pasti ada kasih yang baru. Pasti ada berkat yang baru. Pasti ada kekuatan baru. Ada pengharapan baru bagi kita. Ada mujizat yang baru. Siapa yang percaya dalam Tuhan Yesus, setiap hari ada mujizat baru. Ada berkat baru. Berikan kemuliaan tepuk tangan. Sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Kita harus imani ini ya, dan Tuhan mengajar kepada saudara dan saya, Tuhan memakai sebuah sarana, satu sarana yang namanya anggur. Anggur yang baru tidak bisa masuk di tempat yang lama atau di kantong yang lama, karena kantong itu pasti akan rusak. Itu adalah gambaran bahwa kehadiran Yesus yang membawa pembaruan. Ya, Yesus, anggur itu adalah gambaran pribadi Tuhan Yesus sendiri
ya saudara, yang masuk di dalam kehidupan manusia, membawa pembaharuan, ya pembaharuan hati, pembaharuan pola pikir, pembaharuan hidup secara keseluruhan. Nggak bisa masuk, nggak bisa diterima kalau pola pikirnya masih lama. Kalau hidupnya masih mengikuti tradisi-tradisi kegiatan yang lama. Itu sebabnya saudara Bapak Ibu, pagi hari ini saudara dan saya kita belajar, ya saudara, bahwa anggur ini sangat luar biasa. Ya saudara, bahwa bukan kebetulan saudara Bapak Ibu, Tuhan Yesus memakai sebuah sarana yang namanya anggur. Ya, dalam tradisi orang Yahudi saudara, kita belajar pada pagi ini, ya beberapa tradisi anggur dalam tradisi orang Yahudi secara umum. Ya, saya catat ada beberapa. Anggur sebagai simbol sukacita. Ya, saya pernah sampaikan di sini saudara Bapak Ibu ya. Anggur simbol sukacita. Sama-sama katakan dengan saya, sukacita. Yes, ya saudara, sukacita. Ya, karena orang Yahudi saudara, mereka selalu hidup saudara itu dekat dengan anggur dan minyak. Ya, minyak adalah minyak zaitun. Ya, kalau saudara ingat di Yohanes pasal 2, ya ada perkawinan di Kana. Ya, mereka dalam acara perkawinan tentunya ada anggur ya sebagai simbol sukacita. Lalu anggurnya apa? Anggurnya dalam perkawinan di Kana anggurnya apa? Habis. Puji Tuhan. Iya saudara. Puji Tuhan ada suaranya. Iya, anggurnya habis. Waktu anggurnya habis, ya Yesus diundang di tengah-tengah perkawinan acara resepsi tersebut. Dan Yesus mengubah air menjadi anggur. Amin. Saya berdoa saudara dan saya, mujizat yang ajaib terjadi atas keluargamu, keluargaku. Katakan amin. Ya saudara, dan saudara boleh catat baik, ya saudara, kita boleh imani ya mujizat tersebut terjadi di keluarga. Mujizat tersebut terjadi di perkawinan. Apa yang saya mau sampaikan saudara, mujizat yang Tuhan Yesus lakukan pertama kali di muka bumi ini saudara, adalah air jadi anggur. Katakan amin. Bukan orang buta melihat, bukan orang lumpuh berjalan saudara. Setelah itu ada orang buta melihat, ya saudara, ada orang lumpuh berjalan. Setelah itu ya ada begitu banyak mujizat yang luar biasa terjadi. Tapi air berubah menjadi anggur, itu adalah mujizat yang Tuhan Yesus lakukan pertama kali. Ya saudara, mengembalikan sukacita yang ada di dalam keluarga rumah tangga. Saya berdoa keluargamu, keluargaku ada sukacita di dalam Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua saudara, anggur sebagai ritual kidus. Ini dalam tradisi orang Yahudi ya. Apa itu kidus? Kidus itu doa berkat. Kidus itu doa berkat. Kidus itu artinya pengudusan atau penyucian. Atau dalam bahasa lainnya, ya saudara, sama bahasa Ibrani juga itu namanya kados sebutannya. Saudara mungkin pernah dengar, kados atau kadesi. Ya, artinya pengudusan, penyucian, doa berkat yang diucapkan atas anggur. Ya saudara, yang akan dipakai atau diminum di dalam perayaan-perayaan tradisi Yahudi atau hari Sabat biasanya saudara. Jadi namanya anggur untuk kidus atau anggur dalam perayaan kelahiran yang berikutnya saudara. Jadi anak-anak bayi yang lahir, ya saudara, itu diberikan anggur pada saat 8 hari mereka lahir. Ya, seorang manusia lahir, anak bayi lahir saudara, itu diberikan anggur diurapi dengan minyak. Saya boleh ditampilkan gambar ilustrasinya kira-kira seperti ini. Ya, ini gambar ilustrasi aja saudara ya. Jadi anak bayi pun ya sudah diberikan anggur perjamuan. Ya saudara, tanda pengudusan ya diserahkan kepada Tuhan, diurapi dengan minyak. Itu sebabnya saudara dan saya, anak-anak kita pun harus diserahkan kepada Tuhan. Amin. Untuk apa? Tujuannya apa? Supaya anak-anak kita dikuduskan untuk menjadi milik Tuhan. Amin. Iya saudara, Bapak Ibu, saudara, keluarga rumah tangga, saudara serahkan anak-anakmu kepada Tuhan. Kalau saudara mungkin pagi hari ini mendengar, Pak Pendeta, saya belum punya anak Pak. Ya boro-boro punya anak, berkeluarga aja belum Pak. Ya saya jomblo Pak, 15 tahun. Wah, itu kalau KPR itu udah dikit lagi lunas. Semangat ya, semangat. Ya, sebelum tahun 2025 habis ya, Tuhan beri pasangan yang sepadan. Ya, amin. Lah yang tepuk tangan kok bapak-bapak ini. Harusnya anak-anak muda ya. Yang masih single ya. Puji Tuhan ya. Biar ini menjadi catatan, jadi pelajaran ya saudara. Walaupun saudara mungkin belum menikah ya, tapi suatu hari catat baik ya, ketika engkau berkeluarga ya, ketika engkau dikaruniai dengan keturunan ilahi, anak-anak ya dari Tuhan, bawa anak-anakmu kepada Tuhan.
Amin, serahkan mereka kepada Tuhan. Ya saudara, memang ini tradisi Yahudi, tapi saudara dan saya kita pun juga percaya secara kekristenan, saudara dan saya kita terima korban tubuh darah Yesus. Amin, darah Yesus, darah yang menyucikan, mengampuni, memeteraikan saudara dan saya menjadi warga kerajaan sorga. Yang percaya katakan amin. Siapa yang percaya hidupnya warga sorga oleh kasih Tuhan Yesus, kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Berikut dikatakan anggur dalam perjanjian. Perjanjian apa yang dimaksud? Perjanjian perkawinan. Ya saudara, orang-orang yang menikah, ya saudara, minum anggur sebagai perjanjian pernikahan, perkawinan, ya antara dua pribadi, pria dan wanita. Ya dikuduskan di dalam Tuhan, ya saudara, dan juga agar perkawinannya sukacita. Ya saudara, keluarganya sukacita. Berikut anggur dalam perjamuan kudus. Kita sudah tahu. Ya, dan saudara dan saya betapa bersyukurnya saudara dan saya. Kita ada di tempat saudara dan saya, kita terima tubuh darah Tuhan Yesus. Ya, setiap hari saudara dan saya kita terima perjamuan kudus minyak urapan. Saudara dan saya bersukacita, bukan hanya itu, saudara dan saya kita dikuduskan, kita menjadi sehat, kita menjadi sembuh. Saudara dan saya panjang umur, katakan amin. Saudara dan saya diberkati berhasil, saudara dan saya berbahagia, katakan amin. Ya, makna secara rohani karena Tuhan Yesus mati buat saudara dan saya agar kita hidup. Amin. Ya, saudara, bahkan saudara kalau saudara baca berita secara ilmu pengetahuan saja, ya contoh saudara, ya beberapa orang-orang di dunia ini yang panjang umur, rahasia mereka untuk panjang umur saudara, salah satunya adalah mereka suka minum anggur. Iya saudara, bicara anggur yang kita bicarakan pada pagi hari ini adalah anggur merah. Iya saudara, mereka suka minum anggur, tentunya dalam takaran yang baik. Amin. Iya saudara, bukan kelebihan takaran. Kalau kelebihan takaran, aduh mabok maho. Iya saudara, saudara bisa ya bisa nggak sadar ya saudara ya. Dan itu juga jadi nggak baik. Karena apa saudara? Secara ilmu pengetahuan, anggur itu baik untuk apa? Untuk jantung. Iya saudara, secara ilmu tentu dalam takaran, sekali lagi dalam takaran yang baik ya. Untuk kesehatan, ya saudara, untuk apa? Untuk kehidupan manusia. Ya setiap hari, apalagi saudara dan saya kita menerima anggur perjamuan kudus tubuh darah Tuhan Yesus Kristus. Yang kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus dimeteraikan untuk menyelamatkan, memberkati saudara dan saya. Kita menjadi warga sorga. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan. Yang terakhir saya catat itu anggur kosher. Apa itu kosher? Kosher itu adalah sebuah peraturan makan yang sehat bagi orang Yahudi. Ya saudara, itu namanya kosher. Jadi ya ada makanan-makanan yang tertentu yang diatur, ya makanan-makanan yang sehat bagi bagi mereka, ya bagi bangsa ini. Ada anggur juga di dalam kehidupan mereka. Nah pagi ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana saudara dan saya kita siap untuk menerima berkat baru, ya saudara, dengan hati yang diperbaharui. Sama-sama katakan dengan saya, hati yang baru. Yes. Karena sekali lagi saudara Bapak Ibu, hati menentukan kehidupan saudara dan saya. Hidupmu tergantung hatimu. Kalau hatimu baik, ya saudara, hidupmu pasti baik, katakan amin. Kalau hatimu sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ya hatimu serius sungguh-sungguh di dalam mengerjakan sesuatu, saya percaya, ya saudara, bahwa hasilnya pasti luar biasa. Ya orang di luar saja saudara Bapak Ibu, ya mungkin bukan secara rohani gitu saudara ya. Kalau orang hatinya sungguh-sungguh, ya orang yang ulet gitu saudara. Orang yang sungguh-sungguh gigih di dalam hidupannya, di dalam usahanya, di dalam pekerjaannya. Orang di luar juga tahu kok saudara, ya bahwa apapun yang dikerjakan kalau hati sungguh-sungguh pasti hasilnya akan berhasil. Amin saudara, apalagi saudara dan saya kita di dalam Tuhan. Yang pertama, sama-sama kita pelajari anggur baru. Ya saudara, memerlukan wadah yang baru. Wadah itu tempat, sekali lagi. Kita lihat sama-sama Yehezkiel 36 ayat 26 dan 27. Alkitab mengatakan bagi kita semua, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Haleluya. 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. Kita lihat kalimat yang terakhir saudara Bapak Ibu. Di sana ditulis saudara melakukannya. Sama-sama katakan dengan saya, melakukan firman Tuhan.
Iya, tujuan dari segala yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan ajarkan, firman-Nya diberikan kepada saudara dan saya. Dan tujuan daripada Tuhan memperbaharui hati hidup saudara dan saya adalah supaya saudara dan saya menjadi pelaku firman Tuhan. Katakan amin. Supaya saudara dan saya ketika kita melakukan kehendak-Nya, saudara dan saya berbahagia. Ya, saudara, hasilnya saudara dan saya berbahagia. Orang yang berbahagia hidupnya pasti ada buah-buah roh. Katakan amin. Orang yang berbahagia, ya saudara, memang belum tentu juga hidupnya mulus-mulus aja. Perjalanan hidupnya mungkin baik-baik, memang belum tentu. Orang berbahagia, ya seringkali ada tantangan, ada persoalan. Tapi di tengah-tengah proses perjalanan, orang-orang yang beriman, yang berbahagia, ada buah-buah roh. Ya saudara, itu sebabnya buah-buah roh dari mana? Dari pengenalan akan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mengenal firman Tuhan? Hati kita harus memiliki hati yang baru. Ya, wadah yang baru, tempat yang baru, itu hati yang baru. Allah berbicara kepada bangsa Israel secara khusus. Ya, saudara, kenapa? Karena mereka punya hati yang lama, hati yang keras. Ya, dari mana mereka punya hati yang keras? Karena mereka lama di tempat orang yang hatinya keras. Contoh, ya, waktu mereka ada di Mesir, mereka bukan setahun 2 tahun. Mesir dipimpin oleh pemimpin yang hatinya keras. Tahu dari mana Pak Pendeta? Lah tulahnya sampai 10. Itu kurang keras hati apa itu Firaun, saudara? Tulahnya sampai 10. Tulah pertama masih belum berubah. Tulah kedua gak berubah juga. Tulah ketiga, Tuhan kurang sabar apa saudara Bapak Ibu? Itu hari ini saudara dan saya kita belajar bahwa Tuhan itu murah hati, katakan amin. Allah itu panjang sabar, katakan amin. Allah itu pengasih penyayang, katakan amin. Ya, tapi pagi hari ini saudara dan saya kita catat baik. Kita tidak bisa mempermainkan Allah. Amin. Saudara dan saya, ya apa yang kita tabur akan dituai. Itu sebabnya ketika ya saudara orang tidak berubah, berbalik dari jalannya yang salah, dari hatinya yang keras, tidak bertobat, mohon maaf saudara Bapak Ibu, ya you don't play with your God. Saudara, kita gak bisa bermain-main di hadapan Tuhan. Tuhan sudah memberikan kesempatan demi kesempatan. Iya saudara, dan Tuhan sudah memberikan waktu demi waktu. Ya, tapi Firaun tidak berubah juga, tidak bertobat juga. Ya, akhirnya kita tahu semua apa yang terjadi kepada bangsa itu. Mereka tenggelam di bawah laut, saudara. Ya, dan bangsa Israel ini saudara, mereka udah kelamaan kayaknya di kultur atau di dalam kebudayaan iklim yang apa? Yang keras hati. Makanya waktu di padang gurun mereka jadi keras hati. Iya, saudara, mereka keras hati, mereka berkeras, mereka pingin balik ke Mesir yang tadinya adalah, ya saudara, mereka berpikir satu keuntungan, padahal tidak, saudara. Ya, kalau mereka balik ke Mesir, mereka akan jadi budak selama-lamanya. Ya, Yesus atau Allah memberikan perubahan, pembaharuan bagi anak-anaknya. Ya, saudara, Allah membebaskan mereka supaya mereka punya hidup baru. Sama-sama katakan dengan saya, hidup baru. Ya. Ya, hidup baru tidak bisa dialami kalau hatinya masih keras. Ya, itu sebabnya saudara Bapak Ibu pagi hari ini, ya bagaimana kita berjuang, mari kita miliki hati yang baru. Bukan hati yang keras, katakan amin. Saya catat di sini saudara Bapak Ibu, hati yang keras gak bisa menampung rencana Tuhan yang besar. Ya saudara, ada banyak berkat Tuhan disiapkan. Ada banyak rencana Tuhan sudah disiapkan. Tapi kalau hati keras, rencana Tuhan, berkat Tuhan yang sudah disiapkan tidak akan terjadi. Tidak akan digenapi. Bagi orang-orang yang mohon maaf saudara, yang hatinya keras, yang hatinya mohon maaf ya gak mau berubah. Ya sudah diberi kesempatan, sudah diberi waktu, tapi gak mau berubah. Ya gak mau datang kepada Tuhan. Saudara, ya hari ini firman Tuhan sekali lagi saudara, bahwa aku akan memberi hati yang baru, roh yang baru, hati yang taat. Supaya apa? Supaya selamat. Tujuannya selamat. Siapa yang percaya dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya berbahagia. Diselamatkan, katakan amin. Sama-sama katakan dengan, angkat tangan kanan saudara. Sama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan Yesus, aku menerima keselamatan hidup, berbahagia. Hanya Yesus satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup yang kekal. Katakan amin. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Kalau saudara dengar pesan firman Tuhan pada pagi hari ini, ya saudara gak bisa suam-suam kuku. Siapapun saudara mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Gak bisa kita hari Minggu ke gereja, lalu hari biasa saudara coba-coba hal yang lain. Halo? Saudara coba-coba keyakinan yang lain. Iya saudara, ada orang mohon maaf saudara, ya hari Minggu ke gereja, tapi hatinya
ya di luar hari Minggu, bukan hari Minggu, hari biasa, Senin, Selasa, Rabu, ya maaf ya saudara, kayak masih ikut keyakinan-keyakinan yang lain. Hanya Yesus yang membawa saudara dan saya pada keselamatan kekal. Katakan amin. Iya, itu sebabnya, mohon maaf saudara Bapak Ibu, jangan keraskan hatimu. Iya saudara, itu sebabnya Tuhan sudah begitu baik bagi saudara dan saya. Itu sebabnya Tuhan hari ini memberi hati yang baru, hati yang taat. Sama-sama katakan dengan saya, hati yang taat. Ya, hati yang taat itu dari Roh Kudus. Saudara, orang taat pasti selamat, orang taat pasti lihat berkat. Orang taat pasti ada mujizat, katakan amin. Itu sebabnya jangan berkeras hati, tinggalkan keras hati itu. Karena keras hati akan merugikan, Coba lihat Yunus. Ya saudara, Yunus maksudnya Yunus yang di firman Tuhan ya, bukan Yunus yang jualan bakmi, bukan. Yunus yang di Alkitab, Yunus yang di Alkitab saudara ya. Yunus di Alkitab dikatakan saudara, Allah memerintahkan Yunus, menyuruh Yunus untuk apa saudara, menginjil, menyelamatkan kota apa Niniwe. Tapi dia keras hati, ya saudara, dia tidak taat kepada Allah. Kita tahu apa yang terjadi pada Yunus, masuk di perut ikan. Jangan tanya sama saya ikan apa ya. Saya juga, ya saya belum mempelajarinya lebih dalam juga saudara. Ya memang juga tidak dicatat juga saudara di Alkitab ya saudara ya. Ya, tapi poinnya adalah Tuhan mau berbicara kepada saudara dan saya. Orang yang hati keras, mohon maaf saudara, enggak bahagia, enggak selamat, enggak diberkati. Enggak tenang dalam hidupnya. Ketenangan dicari orang sampai hari ini. Orang berani bayar mahal supaya hidup tenang. Tapi kalau hari ini saudara dan saya taat hati, sederhana, tapi mungkin enggak mudah. Iya saudara, sederhana saudara, untuk hati taat saudara itu sangat sederhana. Tapi banyak sekali tantangan yang dihadapi. Saudara dan saya, kita bisa karena kuasa Roh Kudus. Amin. Elia dan janda di Sarfat itu dua-dua pribadi yang karena ketaatan diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Elia menggambarkan ketaatan juga. Allah bawa dia ke satu tempat yang dia belum pernah datangi. Ya saudara, dia nggak tahu di sana saudara itu tempat bagaimana. Ya makannya nanti bagaimana, lalu nanti dia beristirahat bagaimana, nggak kenal dengan siapa-siapa. Tapi Allah itu baik, katakan amin. Tuhan itu baik. Tuhan sediakan berkat untuk orang yang taat saudara. Itu sebabnya saudara Bapak Ibu, kalau taat ikut saja kehendak Tuhan, perintah Tuhan, melakukan firman Tuhan, menjaga hati kita, menjaga hidup kita, Tuhan pasti sediakan rupa-rupa keperluanmu, kebutuhanmu. Tuhan yang berkati, Tuhan yang siapkan, Tuhan yang sediakan, yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan. Kalau saudara baca firman Tuhan, Elia itu gak kekurangan makanan. Setiap hari dia dikirim daging yang bawa burung gagak saudara. Burung gagak itu burung yang ya konotasinya jahat. Ya saudara, tapi hari ini saudara dan saya kita pelajari, kita imani. Ya saudara, bahwa sesuatu yang jahat bisa dipakai oleh Tuhan untuk memberkati saudara dan saya. Amin. Elia makan pagi, sore, udah kayak rumah makan. Betul? Ada kan rumah makan yang namanya pagi sore ya. Iya, daging saudara, pagi sore. Dipelihara oleh Allah. Dan ketika janda ini juga taat kepada Elia, gak mudah saudara Bapak Ibu. Orang gak kenal, tiba-tiba ada orang ngomong, ya saudara punya tepung cuma segenggam. Lalu ketemu sama orang asing, ketemu orang gak kenal, bikin dulu tepungnya buat saya. Ya, kalau secara logika, apalagi orang zaman now 2025, enak aja. Ya, orang saya aja nggak cukup, apalagi kasih buat kamu gitu kan saudara ya. Maka saudara, janda ini pun taat saudara. Janda ini pun mengerjakan apa yang dikatakan oleh Elia karena ia percaya kepada Allah, kepada Tuhan. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, percaya pada Tuhan. Yes. Janda ini tahu bahwa Elia hamba Tuhan, hamba Allah. Ya saudara, tapi dia lebih mengarahkan pandangannya kepada Allah. Kalau kita lihat Tuhan, lihat Allah, saudara dan saya nggak kecewa. Amin. Kalau kita lihat sekitar, lihat sekeliling, lihat manusia, ya kadang kecewa. Tapi kalau saudara dan saya kita lihat Tuhan, lihat pandang Allah saja, Tuhan bisa berkati saudara dan saya. Tuhan pelihara saudara dan saya, tidak kekurangan segala yang baik. Yang percaya berikan kemuliaan tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara dan saya hari ini kita belajar bersama-sama bagaimana kita menerima berkat baru dengan hati yang diperbaharui. Tuhan mengadakan pembaruan bukan hanya sekedar perbaikan. Sama-sama katakan dengan saya sekali lagi, ada pembaruan.
Amin. Bukan hanya perbaikan, tapi ada benar-benar hidup yang baru. Kita buka sama-sama 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus 5:17. Kita baca bersama-sama ya. Satu ayat ini. 1, 2, iya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jangan salah tafsir, ya saudara, jangan salah. Oh, ya berarti ini ada pacar baru akan datang nih. Ya ada ini yang baru nih. Saudara, ya dikatakan di sini saudara, ya bahwa saudara dan saya maksud dari ayat ini adalah kehidupan yang baru. Amin. Kehidupan yang baru adalah kehidupan yang di dalam Kristus. Katakan sama-sama dengan saya, hidup dalam Kristus. Yes, hidup dalam Kristus akan membawa saudara dan saya melihat hal-hal yang luar biasa. Katakan amin. Saudara punya iman, saudara dan saya hidup dalam Kristus, artinya hidup dalam kebenaran firman Tuhan, hidup dalam pertobatan setiap hari. Karena bertobat pasti selamat. Bertobat pasti apa yang kau inginkan Tuhan pasti berikan. Katakan amin. Ya, ini berbicara tentang apa? Perubahan hati. Ya saudara, atau metanoia, perubahan pola pikir. Ketika orang-orang hari ini datang pada Tuhan, untuk apa saudara? Saudara dan saya diperbaharui pribadi kita di dalam Tuhan Yesus. Saya percaya saudara Bapak Ibu, bahwa berkatmu juga setiap hari pasti baru. Amin. Ya, bukan hal mustahil bagi saudara dan saya, bagi Tuhan untuk mengerjakannya bagi saudara dan saya. Apa yang hari ini saudara doakan, Tuhan kabulkan. Tapi pagi ini saudara dan saya, mari kita pelajari dasarnya. Dasarnya kita harus dalam Kristus dulu. Pak, saya dalam Kristus, saya dalam Tuhan Yesus dari kecil, ya dari sekolah minggu, amin, puji Tuhan. Ya kalau memang udah dari kecil udah Kristen dalam Tuhan Yesus, ya puji Tuhan. Tapi saudara dan saya, ya saya mendorong kita semua. Ya artinya bukan hanya saudara, saya juga kita semua. Untuk kita benar-benar mengalami Yesus di dalam kehidupan kita secara pribadi. Karena kekristenan itu tentang pengalaman kita bersama dengan Tuhan Yesus. Itu sebabnya tadi di awal saya katakan, ya Yesus mengajar kepada orang-orang ahli Farisi bahwa apa saudara, hidup di dalam kekristenan itu bukan hanya ritual agama, bukan hanya ritual ibadah. Banyak orang yang datang kepada Tuhan beribadah hanya ritual agama, hanya ritual ibadah, tapi hatinya nggak mau berubah. Hatinya masih keras, hatinya masih marah, hatinya masih benci, hatinya masih ngomongin orang, hatinya masih nyalahin orang, hatinya masih nyalahin keadaan, hatinya masih hati yang lama, mau hidup yang lama, mau hidup yang foya-foya, mau hidup yang apa, mau hidup yang duniawi, masih hidup yang memikirkan perkara-perkara duniawi. Saudara, saya mau sampaikan hari ini Bapak Ibu Saudara, pelajaran bagi saudara dan saya, dunia ini akan selesai. Dunia ini akan selesai. Saudara dan saya kalau kita hidup secara duniawi, mohon maaf saudara, pasti orangnya juga akan selesai. Tapi kalau saudara dan saya hidup secara firman Tuhan itu tidak lenyap. Dunia akan lenyap, firman Tuhan akan tinggal tetap. Saudara dan saya di dalam Tuhan, kita tinggal tetap sampai selama-lamanya, kekal bersama Tuhan Yesus. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Nah bagaimana saudara dan saya, kita hari ini ya sudah menerima hati yang baru, saudara dan saya kita harus di dalam Yesus lebih dulu. Ya saudara, karena apa saudara? Di dalam Tuhan Yesus kita bukan hanya diperbaharui, saudara dan saya juga diperbaiki. Ya bukan hanya diperbaiki, tapi saudara dan saya dijadikan baru, katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya, dijadikan baru. Yes. Iya saudara, ibarat handphone, iya saudara, kalau saudara lihat handphone atau saudara mungkin punya handphonenya rusak. Handphone rusak biasanya apa saudara? Diperbaiki dulu, biasanya diperbaiki dulu. Iya saudara, setelah diperbaiki, iya saudara, orang kadang-kadang 50-50. Ya antara handphone ini masih udah oke, benar-benar oke, atau mungkin masih kurang baik gitu saudara. Dan itu memang handphonenya juga atau barangnya masih barang yang lama. Tapi ketika ada pembaharuan, saudara seneng gak kalau handphone rusak diperbaiki, tiba-tiba ada orang yang kasih, ini handphone baru buat kamu, waduh. Seneng gak kira-kira saudara? Pasti seneng ya, kelihatan nih wajah-wajahnya. Iya, saudara, tiba-tiba dikasih berkat yang baru. Oh sangat luar biasa, itulah kasih Tuhan Yesus dalam hidup saudara dan saya. Amin. Dia bukan hanya merestore, dia bukan hanya memperbaiki.
Bagi saudara dan saya, kita ya saudara datang pada Tuhan, tidak ada yang sempurna di dalam yaitu di dalam kehidupan ini. Itu sebabnya Yesus mau tinggal di rumah Sakeus. Yesus bukan hanya memperbaiki hidupnya Sakeus, tapi Yesus memberikan keselamatan. Tuhan Yesus memberikan pembaharuan, berkat yang baru diberikan kepada Sakeus. Itu sebabnya ya saudara, pola hidup yang lama itu harus ditinggalkan. Itu sebabnya tadi firman Tuhan katakan saudara, yang lama sudah berlalu. Boleh tampilkan kembali, ayat ini bicara yang lama sudah berlalu, artinya apa? Hidup yang lama harus ditinggalkan. Sama-sama katakan dengan saya, tinggalkan hidup yang lama. Iya, ya, coba bilang sama kanan kiri saudara, tinggalkan hidup yang lama. Coba bilang, tinggalkan hidup yang lama. Bilang sama yang tadi ngomong, jangan ngomong doang loh. Hidup yang lama tuh apa sih? Karakter yang lama. Iya sudah maaf ya, yang masih jauh dari Tuhan, yang masih suka ya berbicara tidak baik, ya saudara, kata-kata sia-sia, kata-kata yang maaf ya saudara, bahasa-bahasa yang kotor, ya saudara, pikiran yang negatif, yang ketemu orang negatif thinking terus. Ya sudah cemas terus, khawatir terus. Aduh gimana ya Pak Pendeta, aduh gimana ya Pak Pendeta. Orang biasanya saudara, orang Kristen biasanya takut dua. Ya saudara, yang pertama saudara, yang ditakutkan orang Kristen itu takut mati saudara. Saya juga nggak tahu kenapa saudara. Yang kedua orang Kristen takut apa? Cicilan saudara. Bukan takut setan Pak, oh setan sudah dikalahkan ribuan tahun yang lalu. Amin saudara, darah Yesus mengalahkan maut, katakan amin. Iya saudara, biasanya orang takut sama, nah ya itu ya. Ya, apalagi akhir-akhir bulan begini ya saudara ya. Tuhan pasti pelihara, katakan amin. Tuhan pasti berkati, Tuhan pasti tolong saudara dan saya. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Dalam terjemahan New King James Version dikatakan di sana, kenapa tadi saya katakan hidup yang baru, ya saudara, tinggalkan hidup yang lama, karena ayat ini mengatakan, therefore if anyone is in Christ, he is a new creation, all things have passed away, behold all things have become new. Di sana dikatakan old things itu artinya hidup yang lama, hati yang lama, hati yang keras, pikiran yang lama, karakter yang lama, ya saudara, karakter yang gak percaya, hidup yang lama. Ya, saya ketemu sama sebuah keluarga ini sudah punya 3 orang anak. Anaknya yang pertama saudara Bapak Ibu lagi skripsinya udah berbulan-bulan gak diterima sama dosennya, anaknya ini saudara. Lalu saudara, orang tuanya berkata, Pak, ya tolong doakan buat anak saya skripsinya supaya berhasil, supaya judul skripsinya diterima sama dosen pembimbingnya. Ya, lalu ya kita berdoa, lalu orang tuanya jemaat ini, Bapak Ibu ini cerita gitu saudara tentang anak ini. Ya, karena sebenarnya anak ini juga ya suka adu pendapat Pak dengan kami. Ya, kenapa Pak? Kenapa Bu? Saya katakan, iya, dia tidak percaya kuasa Tuhan. Ya, dia tidak percaya bahwa Tuhan sanggup buka jalan. Tuhan sanggup untuk memberkati. Iya saudara, orang tuanya mengatakan Tuhan pasti memberkati, Tuhan pasti akan pelihara, Tuhan pasti akan membuat kita yaitu ya berkemenangan dalam segala hal. Tapi anaknya ini bilang sama orang tuanya, berkatin buktinya papa sama mama gini-gini aja. Iya saudara, maka orang tuanya kaget juga gitu saudara. Ya, karena apa saudara, mohon maaf Bapak Ibu, ya seseorang kadang-kadang melihat ya saudara yang namanya keberhasilan cuma dari materi saudara Bapak Ibu. Ya repot saudara kalau begitu ya saudara ya. Cuma dari apa yang kelihatan, ya saudara. Maka saudara, orang tuanya Bapak Ibu katakan, Pak, ya mari Pak, ya doakan Pak anak kami supaya apa? Yaitu karena kekerasan hatinya, dia nggak percaya kepada kasih Tuhan, kuasa Tuhan. Tuhan sanggup untuk mengubahkan keadaan yang buruk menjadi mujizat yang luar biasa. Amin. Ya, maka saudara, ya kami berdoa, puji Tuhan. Beberapa bulan kami berdoa terus, ya saudara-saudara, anak ini akhirnya ya dalam satu kesempatan dia mau datang beribadah. Walaupun memang ya dipaksa dulu gitu saudara. Mukanya ditekuk 10 gitu saudara. Datang beribadah, ya saya tahu nih, wah ini mukanya nih, ya saudara ditepuk 10 gitu saudara. Mukanya gak enak banget, kerasa kalau dipaksa gitu, ya begitulah saudara ya. Jadi ya males-malesan gitu saudara. Maka saudara, waktu kami bertemu saya katakan ya, Tuhan sayang kepada kamu. Tuhan mengasihi kamu. Ya jangan pikir yang lain,
pikir saja bahwa Yesus ada buat kamu dan mengasihi kamu. Kalau kamu mau terima kasihnya Tuhan Yesus, cintanya Tuhan Yesus bagi kamu, saya katakan kepada anak ini, bukan hanya skripsi. Kamu nanti jadi, karena dia kuliahnya di Fakultas Hukum, ya kamu akan jadi jaksa sesuai dengan cita-citamu. Ya saudara, puji Tuhan. Ya setelah dia beribadah, beberapa kali datang beribadah, keterima saudara judul skripsinya. Dan hari ini diberkati, lulus karena kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Gembala sidang saudara dan saya mendiang Pendeta Pariaji mengatakan, lupakan yang lalu. Mari kita sungguh-sungguh bertobat, hidup dalam kehidupan yang baru. Selalu berjuang untuk hidup baik agar suatu hari kita diundang pesta di sorga. Amin. Hidup di dunia cuma sementara. Tapi suatu hari saudara dan saya akan kekal bersama dengan Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri, tutup Alkitab saudara. Terpuji-pujilah namamu Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya dalam kehidupan setiap anak-anakmu ya Tuhan. Biarlah ucapan syukur pujian dari hati kami boleh berkenan di hadapanmu ya Tuhan. Engkau ditinggikan, diagungkan di tengah-tengah umat kesayanganmu. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, pagi hari ini kami kembali diberkati, yaitu oleh berkat yang baru, anggur yang baru dicurahkan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus ada pembaharuan dalam hidup kami, ada kekuatan baru, ada mujizat baru, ada berkat baru, ada pengharapan baru di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus ada pemulihan baru bagi rumah tangga suami istri, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia, rukun damai di dalam kehidupan setiap keluarga rumah tangga. Maka kesanalah berkat-berkat Tuhan dicurahkan bagi setiap keluarga rumah tangga, setiap pribadi diperbaharui di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, ketika kami datang memberi hati kami, pikiran kami, hidup kami, roh tubuh jiwa kami untuk diperbaharui oleh Tuhan Yesus, oleh kasih-Mu, oleh kuasa-Mu. Kami percaya janji Tuhan, rencana Tuhan digenapi dalam kehidupan orang percaya. Maka Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hidup yang Tuhan beri. Kami bawa ucapan syukur kami pada pagi hari ini untuk kemuliaan Tuhan, dalam persembahan syukur yang terbaik bagi nama Tuhan, untuk memberkati pekerjaan-Mu di muka bumi ini. Dalam nama Yesus kami percaya Tuhan yang membalaskan lipat-lipat kali ganda di dalam setiap usaha kami, dalam setiap bisnis kami, dalam setiap karir pekerjaan, keluarga kami, pribadi lepas pribadi, pasti diberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu di akhir zaman, kami yang ada minyak anggur tidak dirusakkan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang disayang Tuhan dengan iman kita katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan, pujian buat Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Siapkan hosti dan anggur yang sama-sama dengan iman percaya kita akan ubah menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus di pagi hari. Kata pujian ini sama-sama, tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus tercurah bagi setiap. Kita bangkit berdiri sama-sama. Bangkitkan iman percayamu, sama terima yang terbaik kuasa tubuh dan darah Tuhan Yesus, menyucikan, menyembuhkan, sempurna. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tertombak, tergantung di atas kayu salib, menyelamatkan kami bersama keluarga, diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami dibangkitkan pada hari kiamat, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus di ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tergantung, tertikam di atas kayu salib, menyelamatkan kami agar kami dan keluarga sempurna sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak operasi, kami tolak tumor kanker, kami tolak kistamium, kami tolak stroke, kami tolak leukemia, kami tolak benjolan. Sembuh segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib
dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh kebangkitan kehidupan. Amin. Mari bersama-sama kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus dengan iman kepada Tuhan Yesus. Bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat dari segala dosa. Kami tolak zina cabul, kami tolak orang ketiga, kami tolak poligami, poliandri. Jauhkan kami ya Tuhan dari perceraian. Berkati ya Tuhan kami dan keluarga setiap hari oleh kasih sayang-Mu. Kami hidup di dalam kasih mula-mula, saling mengasihi bersama keluarga, saling mengampuni, saling setia, saling menghargai, rukun damai. Berkat Tuhan tercurah bagi keluarga kami. Yang kedua, oleh kuasa darah Tuhan Yesus, kami dimeteraikan menjadi warga sorga, punya rumah di bumi, rumah di sorga, tidak mengembara. Oleh darah Yesus, kami adalah ciptaan yang baru, segambar serupa dengan Tuhan Yesus. Yang ketiga, oleh setiap tetes darahnya, bilur-bilurnya, apapun penyakit sudah menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak migrain, vertigo, kami tolak insomnia, kami tolak terkapar oleh darah Yesus. Kami tolak virus, kami tolak pneumonia. Jantung kami sehat, kami tolak serangan jantung mendadak. Paru-paru sehat, tidak asma, tidak TBC. Ginjal kami sehat, kami tolak cuci darah, kami tolak diabetes, hepatitis. Kami tolak darah tinggi, darah rendah, tidak alergi, tidak keropos tulang. Oleh darah Yesus, peredaran darah kami lancar. Kami tolak penyumbatan, kami tolak pecah pembuluh darah. Oleh darah Yesus, tidak sakit tulang, tidak sakit kaki. Dalam nama Yesus, tidak keropos tulang. Oleh darah Yesus, usus sehat, pankreas sehat, empedu sehat, tidak sakit mah, tidak GERD. Oleh darah Tuhan Yesus, kami panjang umur, kami sehat, kami sembuh, kami sehat. Masing-masing secara pribadi, setiap kita boleh berdoa kepada Tuhan Yesus pada pagi ini, minta pada Tuhan Yesus. Saudara boleh katakan kepada Tuhan Yesus apa yang hari ini menjadi pokok doa setiap kita. Minta pada Tuhan Yesus, jika ada keperluan pribadi, kebutuhan keluarga, mintalah pada Tuhan Yesus. Masuk di minggu yang baru, Tuhan sediakan, Tuhan berkati. Yang sakit sembuh oleh darah Tuhan Yesus. Berkati Pak Jonathan Asikin, oleh darah Tuhan Yesus menjadi sehat sembuh. Paru-parunya baru, oleh darah Yesus sudah menjadi baru. Flek-flek semuanya dihilangkan, dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama-sama dengan iman kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengajar kepada gereja Tiberias, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun makan mana terpelihara. Kami raih janji Tuhan di akhir zaman, kami yang terima kuasa minyak dan anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Yesus, kami tolak miskin, kami tolak bangkrut, kami tolak hutang-hutang lunas terbayar di bulan yang baru. Kami tolak jatuh celaka, kami tolak maut, malaikat sorga jaga keluarga kami. Kami tolak segala setan dan perbuatannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak segala fitnah atas keluarga, pribadi, dan gereja. Darah Yesus tutup bungkus kami bersama keluarga. Perjamuan kudus memberkati kami. Jubah kekudusan, jubah baru. Hidup kami diperbaharui, pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami. Kami tolak menipu, kami tolak berdusta, kami tolak mencuri. Oleh darah Tuhan Yesus, kami diperbaharui. Tubuh kemuliaan, pesta di sorga, jubah pesta di sorga. Perjamuan kudus memberkati kami. Kasut sepatu baru, artinya kami punya roh majikan. Apa yang kami pegang, yang kami injak, diberkati Tuhan. Berhasil segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, darah kehidupan, kebangkitan. Amin. Mari bersama-sama kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus.
Puji nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, kita bangkit berdiri sama-sama di hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur di hadapan Tuhan Yesus. Kembali kita mengangkat pujian ini, tubuhmu dan darahmu Tuhan tercurah bagi setiap kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Mari kita berikan pujian, kemuliaan, tepuk tangan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari angkat minyak, saudara yang di gereja Nias, saudara yang di live streaming, bersama-sama dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang disucikan gereja martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang punya sorga. Silakan Tuhan Yesus memberkati kami jadi warga sorga. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus, mengurapi kami mulia, penuh kuasa mujizat, diberkati berhasil. Setiap tetes minyak urapan ini sesuai dengan firman Tuhan. Dioleskan pada yang sakit, sembuh. Kami tolak setan dan perbuatannya. Kami diurapi lebih dari teman sekutu. Kami disayang Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat pasti terjadi. Amin. Saudara boleh oleskan di kening, juga di tubuh. Saudara dan saya, kita diurapi menjadi warga sorga, dijaga malaikat. Dalam nama Tuhan Yesus, tanganmu tanganku, suatu hari digandeng Tuhan Yesus, kita terbang ke sorga, pesta di sorga. Selama di bumi, saudara dan saya, kita terpelihara dalam berkat perlindungan Tuhan. Setiap hari berbahagia bersama dengan keluarga, dalam kasih sayang Tuhan, dalam kebaikan Tuhan. Apa yang kita kerjakan berhasil dalam Tuhan. Maka saudara dan saya sehat, umur panjang, warga sorga, diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk kasih kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, rumah tangga, keluarga, damai, sejahtera, sukacita dalam nama Yesus. Kasih mula-mula dalam nama Tuhan Yesus. Setiap hari ada anggur baru, ada sukacita baru, berkat yang baru dalam nama Tuhan Yesus dicurahkan bagi setiap anak-anak-Mu yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, tinggal dalam Kristus, keluarga yang dalam Kristus, pribadi-pribadi yang dalam Kristus, anak-anak muda diberkati Tuhan. Masa depan sungguh ada, harapan kami dalam Tuhan tidak akan hilang. Anak-anak muda takut Tuhan, pandai, cerdas, masa depannya indah, diberkati yang berhasil. Anak-anak kami diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Pada pagi hari ini kami beribadah kembali kepadamu. Kami bawa seluruh hidup kami bawa seluruh roh, tubuh, jiwa, hati kami untuk tinggal dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk taat kebenaran firman-Mu, untuk selalu setia sampai garis akhir. Kami berdoa setiap pokok doa umat-Mu dikabulkan Tuhan. Yang sakit sudah sembuh dalam nama Yesus. Maka berkati ya Tuhan, yang gagal diberhasilkan oleh Tuhan, yang terikat dilepaskan dari segala penderitaan, yang kekurangan Tuhan berkati, limpah kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Maka Tuhan Yesus beri hati yang taat, beri hati yang baru, beri hati yang mengasihi Tuhan, beri hati yang mau hidup dalam pertobatan setiap hari, beri hati yang selalu percaya mujizat pasti terjadi di dalam hidup setiap orang-orang yang setia kepada Tuhan. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, di akhir zaman ini Tuhan beri minyak anggur bagi kami dan keluarga. Berkati ya Tuhan setiap jemaat-Mu yang beribadah pada pagi ini. Pak Henry dan keluarga diberkati, Bu Intan dan keluarga, anak-anaknya diberkati, bahkan usaha pekerjaannya berhasil. Berkati Pak Yobel dan keluarga, berkati Pak Anggoro dan keluarga, berkati Pak Boy dan keluarga, Pak Noldi dan keluarga, diberkati Tuhan. Berkati Lina dan keluarga, Pak Andre dan keluarga, diberkati Tuhan. Berkati semua setiap anak-anak-Mu yang beribadah pada pagi hari ini Tuhan, baik di gereja Nias, juga jemaat Tuhan di live streaming dimanapun berada, dalam kasih sayang Tuhan. Berkati ya Tuhan Yesus worship team, semua yang melayani pada pagi hari ini. Berkati Pak Arda, Pak Vander, semua bersama dengan rekan-rekan yang melayani, Pak Renaldi dan semua rekan-rekan. Berkati Asher Event, Soundman, Operator Media, dalam kasih sayang Tuhan. Berkati gembala sidang kami ya Tuhan, gembala sidang kami panjang umur, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, penuh kemuliaan Tuhan Yesus, bersama anak cucu mantu, keluarga besar dalam berkat Tuhan. Bapak Pendeta Argo Pariaji, penuh kemuliaan Tuhan. Semua program acara gereja diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah.
Setiap perjalanan langkah kaki kita dijaga malaikat. Kami tolak jatuh celaka sampai di tempat masing-masing dalam berkat kasih sayang Tuhan dalam nama Yesus. Besok apa yang kita kerjakan Tuhan yang membuat berhasil. Akhirnya terimalah berkat kasih sayang, anugerah kebaikan dari Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan buat berhasil. Maka terimalah kasih, kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahtera yang melimpah memberkati kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang jemput kita semua terbang kawan awan. Jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa. Keluargamu, keluargaku jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati katakan amin.